kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari JJ. Hadirin dimohon berdiri. Dan yang terhormat Presiden Mahasiswa KM Universitas Andalas Ridho Deskumar, dan yang teristimewa kepada seluruh peserta Inspiration Talks 3 pada siang hari ini. Dan hari ini merupakan kegiatan Inspiration Talks yang ketiga setelah bulan Juli dan hingga saat ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginspirasi kita semua dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang tentunya berasal dari ranah Minang itu sendiri. Semoga dengan sesuai tujuannya, acara ini dapat menginspirasi kita semua. Semula, acara Inspiration Talks 3 ini diagendakan akan kita laksanakan di ruang seminar Gedung I Universitas Andalas. Namun karena H-5 dari kegiatan ini, peserta kita melebihi dari 200%. Karena itu panitia sepakat untuk memindahkan kegiatan ini pada auditorium. Kami mohon maaf jika ada peserta yang kecewa, karena itu kedepannya akan lebih kami perbaiki. Terima kasih saya ucapkan, dan mengutip dari salah satu quote yang ditulis sendiri oleh co-founder tiklampang.com dalam bukunya Udah Valdo Maldini, bahwa jika kita mempunyai kualitas diri yang oke ditambah dengan teman seperjuangan yang tidak kalah oke, maka kita tidak akan pernah ragu untuk mengatakan jadi kekerenan apa yang akan kita lakukan hari ini. Dan bagi saya, kita semua yang ada di sini adalah keren. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Andalas kepada Uda Ridho Deskumar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakalan sanak sadanya amat senang. Ya, alhamdulillah, amin. Segala puji hanya milik Allah pada siang hari ini. Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa, dan alhamdulillah Inspiration Talk 3 bisa diselenggarakan di Universitas Andalas berkat doa dan dukungan kita semua. Yang kita hormati tamu undangan Ibu Prof. Marlina yang telah hadir juga di hadapan kita semuanya. Yang kita hormati pemateri pada hari ini Kakanda Nanda dan Unigia yang juga telah hadir. Pemuka masyarakat Sungkai, pada bapak-bapak, angkuanku semuanya yang telah hadir juga. Kepada seluruh panitia
Inspiration Talk 3 ini serta seluruh undangan yang telah hadir pada siang hari ini dalam rangka kegiatan Inspiration Talk 3. Saya mewakili teman-teman keluarga mahasiswa Universitas Andalas mengatakan selamat datang di Universitas Andalas. Kita sadari dan kita ketahui bahwasanya yang datang ke sini itu bukan kawan-kawan mahasiswa UNAN saja. Ada yang dari UNP, ada yang dari UPI dan segala macamnya ada di sini. Dan mungkin di sini adalah hal yang sangat luar biasa sekali karena kita sini berkumpul atas nama orang Minang kan gitu. Mungkin kawan-kawan semuanya ketika kita mendengar kata pulangkampung.com berarti ada orang rantau yang pulang kan gitu. Pulang kampung, mana pulang kampung gitu. Dan saya juga seperti itu. Ketika adanya dilaksanakan Inspiration Talk 3, nah, itu saya nggak tahu ini acara ini acara apa kan gitu. Pulang kampung berarti ada orang rantau yang pulang ke kampung gitu kan. Tapi nyatanya ada sebuah nilai-nilai yang memang tidak kita dapatkan kecuali di pulang kampung.com. Kalau boleh saya berbagi sedikit, ya, nanti mungkin Bang Selvin yang jelasin. Bahwasanya pulang kampung ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua panitia ini tadi, bahwasanya diisi oleh orang-orang keren, anak-anak Ranah Minang, pemuda-pemuda Ranah Minang yang berkarir di luar Sumatera Barat, yang mengabdikan diri untuk membangkit Batang Tarantang. Dan inilah nilai-nilai memang kita sendiri dari BEM UNAN ini tidak pikir panjang untuk berkolaborasi begitu. Karena kita sadar bahwasanya saat sekarang ini tokoh-tokoh Minang harus disesuaikan dan juga harus bisa melihat kampung halaman sendiri. Mungkin kawan-kawan juga tahu bahwasanya penampilan tadi itu adalah masyarakat yang daerahnya tidak jauh berada di Universitas Andalas. Itu daerah Sungai. Saya pun baru tahu bahwasanya ada daerah Sungai yang selama ini kita mahasiswa Universitas Andalas saja tidak tahu. Yang kita tahu itu adalah Batu Busuk, ya kan? Tapi ada sebuah daerah yang memang masih terbelakang jika kita bandingkan dengan daerah-daerah yang di Kota Padang. Listrik saja belum masuk, ya. Air saja belum ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana bakat kesenian budaya Minang itu masih pekat di sana. Dan inilah yang dibawa oleh pulang kampung untuk menyadarkan kita semuanya bahwa kita anak-anak Minangkabau kita punya tanggung jawab untuk bisa membangkit Batang Tarandang yang ada di Sumatera Barat. Dan mungkin kalau untuk sambutan rasanya seperti itu saja. Dan saya lagi mohon maaf juga kalau memang dari BMKM UNAN-nya kurang proaktif ya dalam penyambutan ini. Dan mohon maaf jika memang ruangannya sangat panas gitu. Tapi semoga nanti tampilan-tampilan dari pulang kampung.com menjadikan hati kita semua yang ada di sini. Dan saya rasa itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara opening ceremony Inspiration Talks 3. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak semangat nih udah? Kurang semangat kayaknya. Iya. Bang, kok malu-malu? Sepertinya belum dapat feel-nya, belum dapat suhunya. Mau ngapain sih kita hari ini? Iya. Itu ada acara apa? Udah bakal deh membludak ke mana auditorium Universitas Andalas gitu. Jadi Aha. Rizka belum tahu mengapa kita hadir pada hari ini. Pada siang hari ini kita ada di ruangan ini untuk menghadiri acara yang bernama Inspiration Talks yang ketiga. Ini diadakan oleh sebuah komunitas yang diwadahi oleh muda-mudi rantau dan juga orang kampung sendiri. Itu komunitas yang kekinian, yang lebih hits. Kalau bahasa sekarang itu yang up to date. Ter-up to date, iya. Itu dengan tema apa itu? Oh iya, temanya itu adalah darah Minang, darah pengusaha. Saya yakin sepertinya kurang dapat feel kalau kita berbicara bahasa Indonesia pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Minang? Ayo, pakai bahasa Minang lah, anak. Nah, betul. Jadi tema kita pada hari ini ya
itu seorang gading Minang nan rancak bana uni gitu uni tapi uniko dari Pariaman jadi apa nih unian Pariaman, unian gitu kok lain percaya Unesta jo pipih 50.000 bisa menaklukkan Jakarta uni lebih bisa. Kalau mau seorang mata kau udah 50.000 itu angsi yang dapet dah, apalagi di kota Jakarta apa yang didapet 50.000. Bayi WC segini dah 10.000 dah. Kalau mandi 20.000, BAB 50.000. Itu lah semua teman. Ya, ini nama pemateri kita itu nama penanya. Ini bernama pena, bernama aslinya surprise. Nanti ada sedikit surprise siapa yang tahu nama asli. Ini nama pena Gea Mirella, owner keripik talas non MSG Sidian Company. Penulis novel 50.000 rupiah menaklukkan Jakarta. Relawan pejuang hati Atresia Biliar dari tahun 2014 sampai sekarang. Itu pendiri Englas Debating Community atau IDEX UNP, staf administrasi PT Tata Motor Distribusi Indonesia. Itu mulai dari Mei 2014 sampai sekarang. Juga pengalamannya pernah mewawancarai Bapak Hamdan Zulfa yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia. Keren Dan sih. juga pernah mewawancarai Bapak Mahendra Siregar, Ketua BKPM. Mana tepuk tangannya sana? Nah itu. Langsung saja kita panggil Uni Gea Mirella. Ambu sanang badan bisa kagak dikumpul wajah-wajah anak muda Minang yang suatu hari nanti punya usaha sendiri yang babalik ke kampung bisa membangkit batang karanda. Ini tujuan aku kagak di situ adalah untuk membahas tentang penulis pengusaha kreatif. Orang Minang sendiri dari zaman dahulu telah terkenal sebagai cacat pandai, santiang memasak bagi laki-laki produksi karena ratu-ratu itu tinggal merantau untuk memperbaiki perekonomian. Tua tenda di sana. Ada pertanyaan muncul kambo ketika diwawancara oleh salah satu media. Uni Nio jadi penulis atau pengalih keripik? Pertanyaan yang sebenarnya saya tidak ingin menjawab karena sejatinya kita sudah tahu orang Minang itu bisa melakukan segala sesuatu dalam satu waktu tanpa menanak dirikan kerja utama atau kerja kedua. Di situ, Ambo akan fokus tentang penulis pengusaha kreatif. Selama ini paradigma masyarakat menjadi pengusaha kreatif adalah paradigma menjadi penulis tidak akan pernah menghasilkan uang yang cukup karena hanya menyampaikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Kadang-kadang 6 bulan royalti nggak diterima. Hidup sama apa? Itu paradigma masyarakat yang masih eksis hingga saat ini. Tapi pada kenyataannya orang Minang seperti Indah Ahmad Wadi itu sudah melejit
Bagi saya, ketika kita melakukan hal positif, abaikan hal-hal negatif. Karena seperti apapun orang menghina saya, seperti apapun orang mencemooh saya, mereka tidak pernah bertanggung jawab untuk membiayai hidup saya. Jadi kenapa saya harus memikirkan mereka untuk hal itu? Nah, selanjutnya, beranilah bermimpi karena bermimpi itu tidak ada bayaran kecuali batas waktu. Di situ ada anak sana yang hobi mencoret-coret dunia. Coba tunjuk tangan kalau selalu rata-rata dia bodoh. Ada nggak yang hobi mencoret-coret dunia? Mulai dari tahun 2004, orang tua saya menganggap saya ini, kok anak saya berbeda? Apakah ada kelainan jiwa dengan anak saya? Kok hobinya nyoret-nyoret dinding? Di situ saya pernah melihat seminar motivasi. Jika kamu mempunyai mimpi, tulislah. Jika kamu mempunyai mimpi, gapailah. Nah, di situ saya menuliskan 100 cita-cita saya sebelum umur 30 tahun. Bayangkan dari 2004 sampai 2015 saya menulisnya dan alhamdulillah tulisan itu mengantarkan memberikan sugesti kepada saya bahwa saya itu juga bisa, karena sejatinya orang sukses itu juga pernah mengalami jatuh dan cengkang-langgang berdiri lagi, dan itu pastinya dengan modal yang minim. Ketika memiliki ide, lakukan aksi nyata secepatnya. Misalnya teman-teman bilang seperti ini, kayaknya bikin kafe keren deh. Nah, kita bercerita kepada orang yang pintar melihat peluang. Gini, nggak ada peluang. Nah, ternyata terpikirkan, apakah akan laku? Apakah nanti akan rugi? Nah, berarti ada ion-ion negatif yang ada dalam diri kita. Bagi saya, ketika teringat akan menulis dan saya yakin novel ini bisa memberikan gebrakan baru bagi masyarakat Minang, maka saya lakukan. Dalam satu hari saya harus menulis minimal 1 paragraf. Dan akhirnya saya lakukan sebuah tindakan dan menjadi aksi nyata. Mulailah melihat peluang. Mulailah melihat sasaran penjualan. Mei 2014 sampai Mei 2015 saya bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan internasional yang punya India. Yang orang Minang tidak tahu kalau nggak makan makanan Minang. Nggak, kalau lewat teks lari dong. Tidak akan bisa kita itu makan dengan masakan orang lain. Jadi saya memutuskan untuk ke kantor membawa bekal setiap hari. Lantas ada teman yang mengatakan, "Dia, kalau seandainya saya menjadi kamu, saya mungkin sudah buka catering di rumah, akan-akan ala ideku." Alhasil saya tulis di dinding, si dia Kumpuni harus berdiri. Si dia itu artinya si berarti dia perempuan, Kumpuni itu adalah kumpulan perempuan yang intelektual. Jadi saya ingin si dia Kumpuni ini nanti bergerak, anggotanya fokus kepada perempuan. Nah, produksi Mario, jadi mana lagi? Nah, apakah saya tidak pernah gagal? Saya pernah gagal. Ketika gagal, saya coba lagi. Ketika gagal, saya coba lagi. Ketika gagal, ada yang salah dengan pola pikir saya. Ubah pola pikir, ubah sudut pandang. A sampai Z ada 26 alfabet. Kenapa kita berkutik di A saja? Sana salah buku kalau dapat nilai C, mengerutu ke dosen atau koreksi diri. Nama banyak koreksi diri yang mengerutu. Nah, ketika ditanya pengalaman menarik dan yang paling berkesan selama perjalanan menjadi penulis pengusaha kreatif adalah memutuskan resign saat karir mulai cemerlang dan berani mengembangkan anak pertama saya, si dia Kumpuni. Keluarga otomatis menentang karena posisi udah ACC ini udah dapat gaji sekian juta per bulan. Kok kamu berhenti hanya untuk memetik talas? Kamu mau jadi apa? Itu adalah pengalaman yang menarik untuk saya jelaskan kepada orang tua. Saya orang Minang, saya akan jadi seorang pengusaha. Meskipun gaji saya ratusan juta, saya tetap sebagai karyawan. Lain tak ada di sana untuk membentuk sebuah komunitas atau
Oke, langsung Terima kasih. Seperti yang saya katakan di awal, pintarlah melihat peluang. Di Jakarta orang melakukan hal satu hanya untuk diriku saja. Mereka mengatakan jika dibohongi itu akan batal dan tidak enak. Nah, di situ saya membuktikan keripik talas asal dari Minang dan juga dari Bogor itu bisa kita olah dan bisa dikreasikan dengan berbagai rasa. Itu salah satu alasan karena tidak hanya beberapa orang yang tahu bagaimana cara pengolahannya. Sedangkan singkong tanpa pengolahan tertentu dia bisa menjadi keripik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Nama Siti Gitari, asal kampung Pariaman. Nanti akan kembali pada ini. Tentang sedikit motivasi oleh yang bilang gini, jika kita kan bisa berkata tinggikan cita-cita, jangan diri sendiri. Kita udah memiliki sifat itu, tapi paradigma orang yang mungkin kita sendiri, mungkin kita dorong, kita udah punya semangat yang luar biasa, tapi gara-gara paradigma orang yang gimana gitu, yang kayak kita apa itu yang kita berbagi gimana cara kita membangkit semangatnya lagi setelah kita down dari karya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian negatif yang bisa dikasihkan. Logikanya sebagai manusia kita bukan komputer. Komputer saja pernah lalu. Habis itu dia langsung mati. Nah, kita sebagai manusia ketika ada obat saya cuma satu. Ketika saya semakin dewasa, orang tua saya semakin menua. Jika saya mau sampai kapan, saya akan menyerah. Dalam kehidupan ini cuma ada dua. Lakukan dengan cinta atau lakukan dengan cinta, maka hidup kamu akan bahagia. Cuma itu obat bagi saya ketika saya banyak. Terima kasih. Saya di sini ingin tiga pertanyaan. Yang pertama, tadi kata Uni memiliki banyak ide yang Indonesia. Itu saya juga memiliki banyak ide. Jadi saya ingin tahu dari semua ide itu sudah berapa ide yang direalisasikan dan berapa ide yang benar-benar bisa Uni wujudkan. Yang kedua, Uni berkata bahwa modal utama adalah relasi, bukan uang. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengubah paradigma kita mahasiswa, karena apa-apa dimulai dengan uang. Kita butuh bahan dasar itu uang. 50.000 mendapatkan Jakarta itu sangat amazing bagi saya. Dan yang ketiga, hasil. Bagaimana ini bisa meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan
Nah, dengan yang dikatakan seperti yang dikatakan tadi, amazing dengan 50.000. Yang ini saya tekankan di sini bukan betapa amazingnya saya bisa bertahan 50.000 ini. Bagaimana relasi itu benar-benar bisa membangun hidup saya. Jujur, di sini siapa yang tidak ada di Facebook? Alhamdulillah semua memiliki. Saya dulu tidak bisa berdiri di hadapan ratusan orang. Mungkin hanya di hadapan karena sama di band tidak berdiri di hadapan orang saja. Nah, bagi saya sampai detik ini uang bukan segala-galanya. Karena saya telah melalui fase ini. Caranya kita mempunyai Facebook, kita mempunyai Twitter, kita mempunyai BBM dan segala sosial media. Kenapa tidak diuangkan? Kita punya blog, kenapa tidak diuangkan? Kita punya teman, kenapa tidak berbagi? Istilahnya, pintar kita itu bermanfaat bagi orang lain, menguntungkan bagi kita dan keluarga. Jadi, sedikit bocoran untuk novel sendiri seperti saya katakan dari awal itu ini. Alhamdulillah itu 100% dibiayai oleh orang yang saya kenal di Facebook tanpa pernah bertatap muka pindah. Adik-adik, kawan-kawan di sana sini, mulailah menulis dengan ejaan yang sederhana, mulailah menulis dengan kata yang cepat, boleh kita berpikir tapi positif. Dan alhamdulillah juga di tahun 2014 saya dipinjam 2 juta oleh orang yang lagi-lagi tidak saya kenal dan dia dari Jepang dia langsung menanya saya. Kekuatan sosial media. Tapi dengan adanya relasi, saya punya ide, kamu punya uang, punya. Bagaimana kalau kita berikan sesuatu, untungnya kita bisa beli atau 60% bisa kita negosiasikan. Yang mahal itu adalah brand bukan uang. Uang hanyalah standar terbatas. Siapa pertanyaannya yang benar-benar kreatif dan ingin membangun dirinya lebih baik ke depannya? Sebenarnya ketiga pertanyaannya itu ingin membangun dirinya semua. Cuma disayangkan cuma ada satu yang dibagikan di sesi ini. Saya akan jatuh pilihan saya siapakah dia daripada lawan. Saya akan bilang dia saya kepada yang seperti ini. Yes. Nah, yang 2 orang tadi jangan khawatir, jangan berkecil hati. Masih ada beberapa door prize yang akan kami berikan kepada teman-teman semuanya. Ya, serah terima ya. Dokumentasikan. Pandemi Kabupaten Solok 2015. Ya. Iya. Nah, ini dari sponsor kita Tote Bag. Ya, kalau bersama-sama. Terima kasih nih. Ya, silakan dokumentasi foto bersama. Ya. Udah Selvin Andika. Perkenalkan nama saya Selvin, salah satu dari pulang.com. Satu lagi Valdo, mantan ketua PMUI. Beliau nggak bisa pulang karena lagi roadshow keliling Indonesia. Beliau lagi misi di Semarang. Jadi kita itu ganti-gantian ya pulangnya. Kemarin si Valdo pulang, sekarang saya pulang. Di kesempatan yang singkat ini saya mau menjelaskan apa sih pulang.com itu gitu. Apakah ini pulang bersama lain atau kampung atau gimana? Jadi ini sebenarnya ini komunitas pemuda ya teman-teman ya, komunitas pemuda karena kebanyakan anggota kita itu jadi ini kita launching 15 Juli 2015 sampai sekarang baru 2 bulan sudah terdata 700 lebih anggota kita dari berbagai macam negara ya, ada yang di Inggris, ada yang di India, ada yang di Mesir, ada yang di Jerman, ada yang di Prancis juga. Jadi kebanyakan anak-anak muda dan juga para mahasiswa itu pembagiannya itu ada sekitar 30% yang sudah lepas dari masa kuliah, 30% masa kuliah. Jadi jadi apa sih kerjaan pulang itu, apa sih sebenarnya pulang itu? Jadi semacam komunitas yang benar-benar pengen membuat sesuatu di Rangka Minang. Kenapa kita pengen membuat sesuatu di Rangka Minang? Karena mimpi besar
pemerataan pembangunan itu merata gitu. Jadi setiap negara bagian itu merata gitu. Kalau di sini hampir 70% duit itu muter di Jawa dibagi. Jadi anak-anak terbaik daerah tuh mimpinya ke kota Sumatera, anak bagian itu mimpinya Jakarta, akhirnya kampungnya tinggal ada yang ngurusin gitu. Akhirnya sumpahnya kayak gini lah, begitu ya. Saya juga termasuk salah seorang yang melihat ini bahwa keunggulan SDM itu jauh lebih bagus daripada keunggulan SDA. Siapa sih nggak kenal keunggulan SDA orang Minang? Tapi masalahnya adalah mereka nggak bisa pulang kampung, nggak bisa berbuat. Nah, kami di sini mengambil posisi sebagai komunitas yang menghubungkan apa yang potensi di rantau dan permasalahan di daerah. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kita menghubungkan rantau dan daerah itu dengan cara kekinian. Kekinian dalam arti bagaimana kreativitas kita dalam menggarap teknologi. Nah, kerjaan fix kita itu ada 3. Jadi teman-teman kalau bisa buka sekarang pulang.com itu bisa dilihat ada beberapa tulisan, ada beberapa video juga. Jadi pertama itu sebagai portal media. Portal media ini kalau teman-teman nanti punya sesuatu yang pengen dicurhatkan tentang kampung, bisa daftar dulu di sana, bisa nulis. Nah, kalau ini udah kenal LinkedIn ya? LinkedIn kenal nggak? Nah, ini long term project kita ya sebenarnya. Jadi tahun depan harapan kita bisa bikin medsos khusus lokal orang Sumbar, tapi yang profesional. Seperti itu. Terus yang kedua, seperti ini, diskusi inspirasi. Jadi kita mengundang pembicara-pembicara anak-anak asal Minang yang udah punya karya dan harapan nanti teman-teman semua bisa termotivasi untuk berkarya sedikit mungkin. Jadi ini udah yang ketiga ya. Jadi kalau Inspiration Talk ini kita adakan tiap bulan dan gratis. Teman-teman nggak perlu ikut tertentu untuk ikut mendatangkan umur misalnya, mendatangkan Fuadi misalnya, gratis. Jadi bisa ikut. Jadi acaranya tiap bulan. Ini yang pas kita launching buka sama gubernur. Yang bulan lalu itu adalah Fuadi. Sekarang yang temanya pengusaha. Bulan depan insya Allah kita jadi rolling universitas gitu ya. Bulan pertama kita di UMP, sekarang bulan depan insya Allah di UPI. Temanya itu adalah profesionalitas. Jadi orang-orang rantau yang melakukan peran kunci di BUMN, jadi kita mengundang salah satu komisaris Garuda, salah satu di Rut Telkomsel, dan juga dengan salah satu dari Rut Bangnagari. Jadi gratis. Nah, kalau di kampung itu sudah nggak tahu gimana gitu ya. Jadi maksud saya kekinian tadi itu adalah teman-teman bisa mengakses video ini di YouTube. Nanti bisa teman-teman lihat di channel Bulan Kampung. Jadi bisa dilihat lagi. Terus yang ketiga, crowdfunding. Jadi gini teman-teman, permasalahan di Sumbar itu terlalu banyak ya, dan itu jujur nggak selesai dengan pemerintahan seorang. Kita sebagai generasi muda nggak punya hak sebenarnya untuk misalnya ketika saya pulang waktu sama asik kayak inklusi, aku berubah yang punya hak sebenarnya saya karena saya nggak pernah ngapain gitu. Jadi sebagusnya adalah kita bekerjasama dengan pemerintah ataupun dengan komunitas tertentu untuk membuat sesuatu yang lebih bagus ke depannya terhadap kampung kita sendiri. Nah, crowdfunding ini bahasa Inggrisnya ya, jadi bahasa kita itu patungan ya. Jadi patungan, ada yang tahu kita bisa nggak? Jadi situs kita bisa itu, kita punya perwakilan masing-masing daerah, 19 kota dan kabupaten di Sumbar, kita punya perwakilan di sana. Mereka profil masalah di sana apa, mereka upload masalahnya ke web dan kita crowdfundingkan. Ada 2 crowdfunding kita yang udah jalan yang bulan lalu itu dari Kabupaten Padang Pariaman. Jadi ini saya ceritain sekilas ya, habis ini akan diceritakan detail sama Cindy tentang crowdfunding. Jadi kita menyediakan sepeda untuk adik-adik yang bersekolah di daerah sekitar bandara. Jadi mereka kalau ada sepeda, mereka itu jalan sekitar 4 sampai 5 kilo untuk pergi ke sekolah. Dan biasanya itu mereka pulang. Seperti itu setiap hari. Terus yang kedua, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah dapat 15 sepeda dari link dari kita bisa. Terus yang kedua, desa Sungai tadi yang ibu singgung di awal, Fakultas Desa di Kota Padang yang sebagian besar masih tertinggal secara pendidikan dan masih tertinggal secara infrastruktur. Terus the next thing, ini kan kegiatan rutin kita ya. Jadi apa sih yang kedepannya yang mau gede yang mau kita lakukan seperti itu ya. Jadi, nah ada yang tahu hackathon nggak? Ada yang tahu hackathon nggak? Jadi hackathon itu 2 kata ya, hack sama hackathon gitu. Hack itu udah tahu ya, hacker
maraton tuh maraton. Jadi kita mau bikin lomba seperti apps yang berfungsi sosial, yang nanti tempat berkumpulnya developer web atau developer aplikasi. Mereka bikin lomba secara 24 jam maraton, dan nanti mereka menghasilkan suatu aplikasi yang kita bisa akses untuk kemudahan sosial. Contohnya aplikasi untuk misalnya pengecekan harga barang secara real, supaya misalnya petani bawang ataupun petani padi misalnya nggak dimain-mainkan atau gelap misalnya, ataupun bikin apps atau bikin web misalnya yang menulis data-data budaya dan yang lagi hilang seperti itu. Ataupun kita mau dekat pilkada nih, misalnya bikin apps yang menggambarkan apa sih sebenarnya keuntungan kalau misalnya si ini tuh prestasinya apa aja sih, si ini tuh prestasinya apa aja sih, seperti itu. Ini insya Allah kita lakukan pada bulan Desember. Jadi semacam 24 jam non-stop, nanti pemenangnya akan dapat hadiah misalnya laptop atau duit sekian juta, seperti itu. Nah, ini sering menjadi tanda tanya ya, dan banyak yang bersuzon juga dengan hal ini. Pulang kampung tuh duitnya dari mana sih gitu? Kok bisa bikin acara segede ini baru 3 bulan, baru 2 bulan, baru udah 300, terus duitnya dari mana? Jangan-jangan dari anggota partai tertentu atau ini gitu. Selagi saya tekankan bahwa kami 700 itu saling tidak mengenal sama sekali, terpisah negara dan benua, dan benar-benar niat untuk pulang kampung gitu. Jadi anggota kita itu 30% itu orang yang sudah tamat. Jadi kita punya grup yang berbeda gitu, dan partisipasi yang berbeda juga. Jadi kita patungan ya. Jadi teman-teman misalnya Tri yang masih kuliah di sini, Hartap yang masih kuliah di sini, mereka provide tenaga mereka untuk mengadakan acara seperti ini. Kami yang misalnya udah berpenghasilan, patungan bareng-bareng bagaimana acara ini bisa berjalan seperti itu. Makanya acara-acara yang sudah serentak ke depannya insya Allah akan gratis terus. Nah, makanya jika teman-teman pengen gabung, pengen nyumbang sesuatu, nggak punya waktu untuk ikut berhabis-habisan di sini, tapi punya dana, bank ke sini, kita punya rekening Bank Mandiri atas nama komunitas pulang kampung. Silakan disumbang, insya Allah untuk kebaikan, untuk crowdfunding selanjutnya. Terus, nah ini salah satu pantun yang sering disalahartikan sama orang yang merantau ataupun orang-orang yang akan merantau gitu ya. Jadi merantau bujang galuh di rumah Pak Gubernur. Jadi itu seakan-akan Pak Gubernur itu dalam hal materi gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman kita itu kalau belum punya materi yang besar nggak mau pulang kampung, itu salah sebenarnya. Jadi kita di komunitas ini pengen meningkat hal-hal seperti itu. Kita pengen menanamkan bahwa sebenarnya bukan dari materi doang, kita bisa profit tenaga kita, profit ide kita di sini untuk kemajuan bersama. Jadi teman-teman, berbagi itu sebenarnya fitrah ya. Itu fitrah orang yang merantau dan pengen pulang kampung, sebenarnya fitrah juga. Makanya jika teman-teman pengen berbagi, pengen berbuat sesuatu untuk kampung, maka silahkan daftar di sini, buka webnya pulangkampung.com, silahkan register. Nanti akan kami follow up, akan kami masukkan ke WhatsApp. Itu. Karena dengan 700 walaupun sudah banyak dan sudah banyak juga yang berpartisipasi, saya rasa masih sangat kurang. Kalau pengen emang kampung kita bersama maju untuk kedepannya. Sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi. Mohon maaf sekali lagi karena panas, saya merasa nggak enak. Cuma mudah-mudahan acaranya selanjutnya ini ada Nanda dan Ibu Nur yang kasih materi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ditunggu kehadirannya di Pulang Kampung dan di sektor yang keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari crowdfunding yang akan disampaikan oleh Uni Cindy Paloma. Beliau adalah salah satu dosen termuda dosen muda di Universitas Andalas. yang juga ditemani koor CF Kota Padang. Itu ada Bang Edo Prasetyo, itu Pencarian Edo. Mungkin langsung saja ini dia presentasi dari crowdfunding Uni Cindy dan Uda Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mau dia Kayaknya perlu mengenal mengenai crowdfunding sendiri dulu. Jadi Uni di sini selaku koordinator crowdfunding mungkin bisa menjelaskan apa sih yang crowdfunding itu dan bagaimana alur kerjanya sendiri. Terima kasih direkturnya. Kalau di dalam pulang kampung ada 3 bidang gadangnya ada. Yang pertama
Salah satu contohnya adalah Uda Eda Prasetyo Pratama sebagai owner Pecel Lele Doer. Ini bergabung dengan Uda Torik. Torik itu adalah karyawan di PT Semen Padang Uda. Jadi bukan dikatakan bahwa pulang kampung itu hanya untuk anak mahasiswa saya. Ternyata dari semua kalangan pun bisa untuk ikut andil di situ demi membangun tanah minang Kacito. Baik itu kan Ibu. Tepuk tangannya lah. Kalau misalnya secara konvensional, kalau awak nih menggagas suatu proyek biasanya buat proposal, kemudian datang ke perusahaan. Nah, kini di crowdfunding kita pakai gaya yang berbeda. Kalau kata anak kini udah Kekinian. kimia, terupdate. Nah, awak mainnya main sistem online. Artinya awak Jadi menyumbangnya dengan cara yang lebih praktis ya. iya betul. Karena kini smartphone pun nggak bisa dilepaskan dari tangan awak dan budaya. Jadi kalau orang rantau Nio membantu ke kampung, ini bisa mencari ya kampung halaman atau harus pulang ke kampung dulu. Betul benar-benar lebih efisien dan efektif. Jadi di web pulangkampung.com setelah dimasukkan idenya ke situ, kemudian diupload videonya. Jadi dimanapun kapanpun bisa mencari Mbak Asih sebagai proyek yang digagas Gauda. Nah itu salah satunya yang launching di web pulangkampung.com. Mereka bisa ambil di portal crowdfunding. Ada kado sepeda untuk adik-adik di Pariaman. Dan alhamdulillahnya udah. Jadi, Ikoko adalah sebulan yang lalu dan alhamdulillah Allah mendapatkan 5 balik sepeda dari 30 sepeda targetnya. Alhamdulillah. Berarti kita mencari 5 balik sepeda ya. Mencari 5 balik sepeda. Oke, mudah-mudahan di influencer tahun ketiga itu kita bisa nambah sepedanya. Lanjut. Oke, next. Nah, itu adalah review dari proyek yang pertama dari crowdfunding, yaitu ada sepeda untuk anak-anak Pariaman yang digagas oleh PJ-nya Hatok dan juga Dede. Nanti akan kita panggilkan ke panggung. Berikut adalah proyek kedua dari crowdfunding. Nah, tadi Dede telah menyinggung-nyinggung tentang Sungkai Uda. Nah, seketek ambo perkenalkan Uda Edo adalah penggagas dari rumah belajar di Sungkai. Jadi ketika itu kami bersatu kemudian punya visi yang sama untuk saling membangun kampung dan terciptalah proyek itu. Jadi awak akan tanya lebih banyak tentang proyek itu. Baik. Mungkin tadi Namo lagi perkenalkan Namo Muhammad Edo. Kini mungkin agak asing terdengar di telinga kawan-kawan, ibu-ibu, saudara. Biasanya bapak-bapak pun ada namanya Kampung Sungkai. Sebenarnya di mana Kampung Sungkai itu? Ambo ingin tanya anak-anak yang pernah ke Kampung Sungkai tolong tunjuk tangan. Yang tahu? Yang pernah dengar? Kampung Sungkai, yang pernah dengar nama Sungkai? Padahal Kampung Sungkai itu terletak di kecamatan yang sama dengan kampus UNAR. Berada di Kelurahan Lampung Bukit. Dan dia di antara dua kelurahan. Jadi Kampung Sungkai itu adalah sebuah wilayah adat. Berada di kelurahan Kepala Koto dan Kelurahan Lampung Bukit. Berbicara di Sungai sendiri, itu mata pencaharian umumnya adalah yang banyak di situ sebagai petani. Hampir 90% orang-orang di Sungai Karajo, PK Sawah, PK Ladang. Sementara kalau kita lihat dari data Kementerian Pertanian Kota Padang, dari tahun 2009 ke tahun 2010 ada peningkatan lahan pertanian. Tapi dari 2010 ke 2020 lahan pertanian semakin menurun. Artinya apa? Sementara lahan pertanian menurun, tingkat kebutuhan kita itu semakin meningkat. Karena jumlah penduduk yang bertambah. Belum lagi masalah sosial lainnya. Jadi di Kampung Sungkai seperti yang dia lagi jaga, masalahnya berada di Kelurahan Lampung Bukit, Kecamatan Pauh. Posisinya kalau kini ada di sebelah kanan awak. Yang biasanya akan batu busuk ya, ini lebih ke situ, lebih ke bawahnya Seketek. Atau yang tahu simpang pasir, simpang Kapal Koto itu masuk ke dalam. Terus kalau lahan pertanian semakin menyempit, semakin tidak diperhatikan, otomatis
otomatis yang anak-anak petaninya, dia memiliki orang-orang tua petani, tentu bergantung hidup kepada orang tuanya. Jangan sampai nanti kita ibaratkan ya alah sakit pertanian susah bareng itu baru kita sadar. Sebaiknya dari sedini mungkin pertanian harus kita perhatikan juga, termasuk di lingkungan sekitar. Kamu ingin menjalan sedikit tentang kampung Sungai. Ada foto yang berandai, ada rumah pelajar. Kalau yang dilihat dari lampu di kiri itu suasana malam hari. Itu ambil waktu di puncak. Jadi Sungai itu ada puncak bukit. Itu adalah unan dan jalan raya sekitar. Dan di ujungnya itu semen padang. Jadi kelihatan dari atas. Yang tidak berlampu itu Sungai. Nah, udah. Kenapa namanya itu sekerja orang atau kampung Sungai? Jadi gitu nih, Ambo masuk ke Sungai tahun 2020 balik. Agak miris seperti rasanya tadi aku melihat. Ternyata ada kampung di Kota Padang yang masih tidak ada listrik. Pernah nggak menyangka? Dan ternyata itu dakik di kampung Sungai. Dari Tampil awal agak ini ke dakik kilo. Masih ada yang seperti itu. Ambo masih macam lihat adia yang baraja pakai lampu togok. Yang Ambo kira itu tak ada di Kota Padang. Yang merasa itu hanya ada di mungkin di daerah Sulawesi Selatan, daerah-daerah yang lain pinggiran Sumatera Barat mungkin masih banyak kita temui. Tapi itu ada di Kota Padang. Bagi awak pribadi itu semacam tamparan apa sih yang bisa dipublik? Itu menjadi apa ya? Cerminan juga untuk diri kita sendiri. Lanjut. Baik, kita klasifikasikan masalah yang ada di Sungai. Apa sih permasalahannya ada di Sungai? Baru kita bisa mencarikan solusi apa yang kita bisa berikan. Pertama, masalah penerangan. Jalan umum, jalan yang dilalui oleh warga itu tidak ada penerangan. Secara pribadi aku pernah mengalami pengalaman itu bertemu dengan ular. Serius, itu ukurannya 2 meter panjangnya, lebih kurang 2 meter lebih. Dan kalau bagi masyarakat itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau masuk ular, Bu, itu itulah biasa, Bu. Kalau pergi ke pasar harus ketemu ular, itu hal-hal biasa dan paling menghindar dulu atau nunggu ularnya lewat dulu monggo. Jadi baru jalan. Yang kedua masalah pendidikan. Ternyata anak-anak desa Sungai dari kultur masyarakat sendiri itu hanya rata-rata berpengaruh pendidikan SMP sampai SD. Itu orang-orang tuanya di tingkat orang tua. Di tingkat anak-anaknya hanya sampai SMA tidak paling tinggi dan banyak yang putus sekolah. Padahal miris ini kan tidak kayak banyak dengan kampus Gunana orientasi gitu. Miris sekali. Ya ini tanggung jawab siapa? Itu jadi awak jadi ditambah surat. Kita selanjutnya itu masih Mande ya Pak. Mande. Ini Pak Uni ya? Bukan Uni, Mande. Mande kita bahasa Jangan panggil Uni, itu Mande. merupakan pulau asli dari Padang Panjang, daerah Minang. Dan juga sebagai ibu para dai, beliau mempunyai suatu usaha yang awalnya didasari dari yang ditawarkan dari rumah ke rumah, Door to door ya. door to door, dari pintu ke pintu. Tetapi karena kegigihan dan kerja keras beliau berhasil memasarkan produknya hingga saat ini menjadi produk andalan bagi wanita muslimah khususnya. Selain itu juga menembus pasar internasional ke Malaysia. Tepuk tangan dulu. Dan juga sukses mendirikan PT Paragon Teknologi dan Innovation, Wardah Kosmetik, dan tentunya para dan sanak sadonya pasti tahu siapa kira-kira Mande awak dan hebatku dan memulai usahanya memang dari nol sampai step by step menjadi orang sukses sampai titik goal. Iya, mungkin sebelum dipanggil hal yang biasanya mandi kita kok itu ada istilahnya duit. Nah, Iko kok duit itu apa sih? Nah, tunggu penjelasan dari mandi kita sama 5P. Duit plus 5P. Nah, penasaran kan? Mungkin kita langsung saja panggil pemateri selanjutnya. Kepada
kemudian menikah. Kalau suami saya memang bukan orang Sumbar, suami saya dari berasal dari Jawa, pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya coba cari kerja kembali. Nah, waktu itu saya melamar di suatu apotek di daerah Kampung Melayu, itu pun tidak diterima. Akhirnya saya berdoa, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Tidak sampai 1 minggu, saya ditawarkan di suatu perusahaan kosmetik multinasional dengan gaji 3 kalinya di apotek tadi. Jadi dalam pengalaman ini saya merasa kita saat itu apa yang kita petik dari sini, kita harus bersyukur apa yang kita dapatkan. Kita harus sabar. Insya Allah Allah akan memberi lebih baik daripada yang kita inginkan. Nah, ini pengalaman hidup saya. Jadi saya merasa alhamdulillah saya tidak pernah jadi dosen. Kalau saya terima jadi dosen mungkin kosmetik wadah nggak muncul, ya. Mungkin juga alhamdulillah saya tidak terima jadi apotek. Jadi itu yang hikmah yang kita ambil, ya. Jadi gimana caranya nih? Saya adalah praktek. Tolong dibaca adanya, ya. Jadi saya mulai tahun 1980. Jadi setelah 5 tahun bekerja, saya memutuskan untuk resign dengan alasan, jadi agak beda tadi dengan alasannya tadi. Saya karena waktu saya bekerja itu anak saya masih kecil. Kalau anak kecil biasanya nggak protes karena mereka belum bisa bicara.
Gak ada yang tahu kan? Harian yang tidak begitu terkenal, tetapi saya mendapat 2 distributor besar di sana. Saya lihat kok bisa dapat distributor besar di harian yang tidak, itu juga keunggulannya luar biasa. Dan kalau kita lihat lagi sekarang, Wadah tadi saya sudah cerita, kita adakan perubahan setelah generasi kedua masuk ya, mulai dari 2004. Dan kalau kita lihat lagi, hijab kuning mulai tahun berapa? 2008 ke atas ya, 2007. Jadi begitu hijab kuning, satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah warna. Jadi momentum pas, sesuatu yang pas, insya Allah adalah dari Allah. Kalau saya melihat begitu. Jadi kita jangan sampai, jadi intinya kalau saya kenapa bisa jatuh bangun bisa bangkit lagi, orang tua saya kasih tahu kita harus yakin dengan ayat di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pun diulang 2 kali ya, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah yang kami ini kan udah sampai sekarang. Insya Allah begitu udah walaupun udah jatuh bangun bisa bangkit kembali. Nah sekarang memang persaingannya lebih ketat karena Wadah bersaing dengan perusahaan multinasional. Kami mohon doa untuk yang hadir pada hari ini hingga kami bisa bersaing 2016 dengan perusahaan multinasional. Ya. Kita persilakan udah Nanda Satria. Diskusi inspirasi bersama Nanda Satria, owner Malalators. Saya bikin temanya membangun kampung lewat industri kreatif. Malalators. Dari kecil hobi berdagang. Saya nggak tahu dapat suka berdagang itu dari mana, saya kurang tahu. Saya lahir dari keluarga polisi yang tentunya tidak orang yang supel, orang yang kaku. Terus ibu saya hanya ibu rumah tangga. Tapi dari kecil hobi berdagang. Waktu itu misalnya waktu SD saya sering minta beli komik sama orang tua. Nah, habis komik dibaca, biasanya kebanyakan anak-anak sebesar saya dia akan buang sembarangan. Tapi tidak. Saya awalnya teman-teman pada pinjam komik saya. Karena pinjam terus, saya kepikiran, wah ini bisa dijadiin uang nih. Akhirnya saya ngerentalin komik waktu kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, terus pernah juga jualan apa waktu SD? Saya pernah jualan kertas. Ada kertas yang rasanya manis. Jadi teman saya bilang, nih ada kertas nih, rasanya manis. Nah, saya cobain. Nah, itu saya sebarin, saya jual sama teman-teman semua. Ternyata usaha saya dipredel sama kepala sekolah dan guru-guru waktu itu. Ternyata kertas itu adalah kertas rokok. Kertas yang dipakai untuk rokok. Akhirnya usaha saya mati waktu itu. Dipredel oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Akhirnya macam-macam lah. Dulu punya arena Tamiya, saya rentalin buat teman-teman. Pokoknya apa yang dibeliin orang tua saya, teman-teman saya pakai rental. Nah, oke. Terus SMP misalnya jual, waktu itu orang tua ada kontak. Jadi saya mau isi aplikasi, isi lagu, waktu itu masih 960, banyak isi aplikasi. Terus juga jualan pulsa juga. Nah, karena orang kepepet, makanya saya minta 2 kali lipat. Pulsa 20 bayarnya 50.000. Pulsa 40 bayarnya 100.000. Seperti itu. Tapi untungnya teman-teman saya yang lumayan berduit mau membayar itu, ya senang lah saya tentunya. Terus sampai misalnya teman-teman curhat. Nah, teman-teman cewek suka curhat sama saya, nggak tahu karena badan saya gendut atau gimana nggak tahu. Nah, sering curhat, bahkan curhat pun bayar. Ada yang bayarnya pakai makanan, ada yang bayarnya pakai uang, macam-macam lah bayarnya. Waktu saya mabung itu, pokoknya ada aja sih yang saya berdagangkan. Sampai masuk kuliah pun saya meneruskan usaha macam-macam sampai sekarang jadi Malalators. Ingin melakukan hal yang luar biasa. Saya nggak suka dianggap
biasa. Waktu itu pernah tahun 2011 saya lagi pertemuan nasional di Solo, Sekolah Nasional Mahasiswa HI di Solo. Saya kenalan, halo saya dari UNAN, halo saya dari UNAN, kamu dari Erlangga ya, kamu dari ini ya, kamu dari ini. Sampai ada yang bertanya, UNAN itu apa? Universitas Andalas. Oh Andalas, Andalas itu di mana? Nah saya kesel, Andalas nggak tahu, UNAN. Saya merasa superior karena kuliah di UNAN, tapi pas sampai di sana orang nggak tahu. Maka waktu itu saya wakil ketua Hima, saya telepon ketua Hima saya waktu itu nggak datang. Pak Aris, saya mau mengajukan ke rumah. Orang-orang sini nggak kenal sama UNAN. Saya mau UNAN dikenal secara nasional. Langsung oke. Nah saya ajukan. Pertama kalah. Namanya juga usaha, berarti apa-apanya kan kalah. Yang kedua, kalah 3 suara dari UGM, di Tikum UGM. Dan yang setelah itu, UNAN menang baik. Nah, jadi yang bisa saya ambil adalah tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Usaha yang kita kerjakan terus menerus bakal membuahkan hasil. Akhirnya UNAN bisa menang baik. Pertemuan nasional mahasiswa HI dilaksanakan di Universitas Andalas. Macam-macam lah, misal kayak inaugurasi. Saya nggak mau inaugurasi itu aja terus. Saya mau inaugurasi visit lega. Nah, saya undang Ranah Rasta dan sangat ramai sekali sampai orang kredit di luar nggak bisa dapat tiket. Tapi itulah pencapaian kalau kamu ingin melakukan hal yang luar biasa. Seperti itu pun di UNAN waktu pertemuan itu biasanya pertemuan itu di hotel. Karena HI ini eksklusif katanya. Karena HI ini harusnya di hotel terus. Pokoknya keren, pakai jas. Nah, saya laksanakan di UNAN karena waktu itu saya ingat tujuan saya adalah saya ingin memperkenalkan Universitas Andalas, kampus kita yang keren ini, yang gedungnya kayak gedung Power Ranger. Nah, pemandangannya bagus. Nah, makanya saya laksanakan pertemuannya semuanya di UNAN, kecuali untuk menginap atau di hotel. Nggak bisa di UNAN waktu itu. Biro Wisata yang membranding pariwisata Sunda dengan bagus, dengan publikasi yang catchy, dengan caption yang bagus, yang Instagramnya bagus dan enak dinikmati, itu luar biasa. Jualan singkong goreng itu biasa. Jualan singkong goreng keju pakai cabai rawit itu luar biasa. Nah, kreatif itu hanya pertama melakukan sesuatu yang baru di lingkungan kamu. Kamu nggak akan, jangan pernah berpikir kamu itu orang pertama yang melakukan ini. There is nothing new under the sky. Itu yang perlu teman-teman tahu. Gak ada yang baru. Jangan, awal yang pertama di situ mah. Nah itu nggak ada. Karena mungkin orang luar. Kamu itu jadi follower misalnya. Misalnya kayak ada teman saya usaha clothing, itu clothingan. Dia followers dari Peter Sesdemin dan Roden. Nah, misalnya ada juga teman saya usaha barbershop, itu dia followers dari barbershop yang ada di luar sana. Seperti itu, dibawa ke sini, dia yang baru di sini. Seperti itu. Jadi nggak ada yang baru nih. Berhenti menghabiskan waktunya hanya untuk mendepankan diri. Nah, ini banyak sekali. Kita pencitraan. Gue lagi rapat ini, gue lagi ini. Nggak usah, kerja aja teman-teman. Nanti misalnya saya bikin malam, saya nggak pernah di awal itu selalu mengedepankan saya yang punya, saya yang ini, saya foto saya harus diposting terus, nggak pernah. Tapi pelan-pelan orang akan bertanya, siapa yang buat malam laku kabar? Nah, seperti itu. Nah, jangan sibuk berhenti untuk terlalu menciptakan diri Anda. Nah, menemukan tim yang solid. Tim yang solid itu nggak harus S2, S3, S4, SSS, segala macamnya. STLR jadi. Teman-teman hanya perlu tahu teman-teman mau ngerjain apa. Temukan orang-orang yang tepat untuk mengerjakan itu. Contohnya ini, mana ada dia yang S1, S2 misalnya dalam film ini ya. Kalau teman-teman tahu film Fast Furious, Fast 7 dan lain-lain, itu ada yang polisi, ada yang preman, ada yang orang kulit hitam banyak ngomong, ada orang kulit hitam itu yang hebat IT dan lain-lain, ada cewek cantik yang
yang ini hebat IT juga. Nah, cuma karena mereka saling mengisi, akhirnya bisa mengerjakan sesuatu yang hebat. Begitu. Jadi standar, saya bukan bilang teman-teman nggak harus menemukan direktur atau tim nanti yang memang berpendidikan, tapi usahakan itu tuh yang cocok dengan teman-teman. Link dan kolaborasi ini paling penting. Banyak hal yang membantu mahasiswa itu tidak dibayar dengan uang. Saya membayarkannya dengan persahabatan, dan persahabatan itu lebih mahal daripada uang. Teman-teman mau mengeluarkan duit banyak, nongkrong sana sini, bayarkan teman untuk mendapatkan teman. Tapi saya membayar teman-teman yang misalnya bikin video, bikin ini, bikin logo dengan persahabatan. Nanti saya bantu juga dia dalam usahanya seperti itu. Jadi jangan berpikir semua itu tentang uang. Dia bisa di Jakarta bertahan bukan karena uang 50.000-nya aja, karena linknya, karena kolaborasi, kita kerjasama. Itu yang bakal membangun. Malah terus bukan hanya karena timnya hebat, tapi teman-teman meminjamkan kekuatan teman-teman untuk memberitahu yang lain, meneruskan cerita tentang malah terus. Akhirnya malah terus bisa berkembang seperti saat ini. Seperti misalnya kenapa kita bisa dikenal secara nasional. Banyak orang-orang tahu ya tentang malah terus yang masih tahu sama teman-teman yang lain. Nah, itu kekuatan dari kolaborasi. Jadi kita harus bertolong royong. Hargai orang yang telah membantu mewujudkan mimpi. Jadi Pak Jago sih membantu dan sakit hati banyak lah gaya. Jangan seperti itu. Oh, Pak Jago investornya. Adun panen-panen karajo. Harusnya bagiannya cuma 20%. Jangan seperti itu. Hargai orang-orang yang telah membantu teman-teman mewujudkan mimpi teman-teman. Nah, baru nanti PT itu bakal tipu sih awak. Tenang aja, nggak usah. Kita masih muda, jangan terlalu mikirin duit lah. Bikinkan dedikasi. Nanti kalau kamu hebat, kamu bakal tempat kaya aja. Betul. Nah, it is not the strongest of the species that survive. Jadi ini Charles Darwin bilang. Jadi yang paling bisa bertahan itu bukan yang terkuat, tapi yang bisa beradaptasi. Kamu harus berinovasi. Misalnya iPhone 4, 5, 6, 7. Mungkin masalahnya bagi orang iPhone, orang Apple, ini kurang besar. Ya dibesarin terus gitu, dilebarin terus. Next. Nah, mungkin iPhone 8, iPhone 20, iPhone 10 macam-macam lagi. Bisa jadi pedang nanti, bisa jadi double stick dan lain-lain. Nah, kita harus terus berinovasi agar produk kita itu disenangi orang, jadi solusi bagi orang. Nah, pencapaian bagi kami di Malang dapat saat lebaran penjualan kami, omset kami naik 3-4 kali lipat. Itu tidak terlalu memuaskan bagi kami. Tapi ketika ada klien yang bilang, wah Malah luar biasa, wah gua seneng banget sama Malah, wah gua bakal balik lagi ke Sumbar untuk pergi sama Malah terus. Sumbar keren. Nah, itu yang pencapaian bagi kami. Jadi setelah diskusi sama teman-teman, itu yang saya dapat bahwa bukan uang sih yang menjadi kepuasan dari kami, tapi saat orang-orang puas ide-ide kami tercapai untuk mengenalkan pariwisata Sumbar, nah itu yang kepuasan bagi kami. Saat orang memberi testimoni yang baik tentang pariwisata Sumbar. Nah, yang terakhir, bentar. Nah, itu salah satu yang paling berkesan bagi kami waktu 1 tahun Malala, tanggal sebenarnya ulang tahun 1 Agustus, tanggal 2 itu kami bawa anak yatim jalan-jalan satu bus pariwisata. Jadi waktu bulan puasa saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau misalnya Lebaran besok Sang Buddha, saya akan bawa anak yatim satu mobil Avanza jalan-jalan. Pas Lebaran, doa saya dijawab oleh Tuhan dengan berkali-kali lipat saat itu. Dan akhirnya saya, jadi benar kata Ibu tadi, kita harus berdoa, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, kita meminta
untuk jujur, untuk menghargai teman-teman, menemukan tim yang solid, berteman dengan semua orang, agar nantinya bisa tercapai. Saya bisa seperti ini karena akumulasi dari masa lalu saya, dan kata-kata ini saya dapatkan dari, kalau nggak salah, bab terakhir dari buku Anak Singkongnya Karo Tanjung. Seperti itu. Nah, harapan bagi calon pengusaha kreatif lakukannya. Lakukan sesuatu yang kamu suka untuk pulang kampung. Saya nggak akan bilang kamu harus, kalian semua harus cepat tamat, kalian semua harus bekerja ini itu, enggak. Jadi ada cerita teman saya, namanya Genta Wade. Dia ada seorang fotografer dan videografer paling kece di Sumbar ini. Teman-teman bisa cek di Instagram Genta Wade. Dia itu saat pertama saya kali minta tolong sama dia, itu dia cuma follower Instagram itu cuma 450-an orang kala itu. Nah, akhirnya saya berkolaborasi dengan dia. Saya, teman-teman di Malang, kolaborasi dengan Genta Wade. Akhirnya kami melakukan proyek macam-macam lah, Minangkabau dan lain-lain. Akhirnya itu meningkatkan terus. Kita melakukan sesuatu terus